Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita baru saja menyelesaikan pembelajaran kita di tema 3 subtema 1. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran kita di tema 3 subtema 2 mengenai apa? Nah, subtema 2 kita kali ini berjudul wujud benda. Apakah ada dari anak ibu yang sudah membaca subtema 2 kita? Alhamdulillah. Nah, kali ini Ibu akan masuk ke muatan kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar lebih memahaminya, anak Ibu bisa lebih konsentrasi serta menyimak dengan baik penjelasan yang akan Ibu berikan nanti ya nak ya. Pada pembelajaran kita kali ini, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah anak Ibu mendengarkan penjelasan dan menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan anak ibu mampu membedakan benda berdasarkan wujudnya, serta anak ibu juga mampu menuliskan sifat-sifat benda dari nanti yang kita pelajari. Kemudian anak ibu juga dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, serta anak ibu mengetahui kosakata-kosakata baru yang terdapat di dalam teks ataupun percakapan yang terdapat di dalam tema 3 subtema 2 kali ini ya nak ya. Baiklah, kita akan mulai ke bagian yang pertama ya nak ya. Sudah siapkan semua alat tulis anak ibu? Sudah dipersiapkan buku tulis, alat tulisnya, serta sudah disiapkan jiwanya? Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita meminta pertolongan Allah agar kita dimudahkan, serta pertemuan kita diridhoi, serta diberkahi oleh Allah dengan membaca doa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda itu mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada pula benda yang dibuat oleh manusia. Makanya manusia itu bukan dikatakan pencipta, karena manusia itu mampu membuat benda dari hasil buatan Allah. Contoh misalnya, manusia itu mampu membuat pesawat terbang, namun bahan-bahan penyusun pesawat terbang itu sudah terlebih dahulu Allah ciptakan. Jadi manusia itu bukan maha pencipta. Maha pencipta itu adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, Masya Allah ya nak ya. Nah, lalu benda-benda yang dibuat oleh manusia tadi dipergunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Nah, di pertemuan kita yang sebelumnya, anak ibu sudah mempelajari apa itu benda, bagaimana pembagian benda, jenis-jenis benda, dan yang lain sebagainya ya nak ya. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk ke wujud benda. Apa itu wujud benda? Apakah sudah ada anak ibu yang sudah mengetahui apa sih itu wujud benda? Nah, wujud adalah bentuk ya. Jadi kalau dibilang wujud benda itu adalah bentuk dari suatu benda. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Namun, benda juga memiliki wujud. Dan benda itu dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Nah, wujud yang pertama adalah padat, dan wujud yang kedua adalah cair, dan wujud benda yang ketiga adalah gas ya nak ya. Nah, adapun beberapa contoh dari wujud benda itu, anak ibu bisa lihat pada video yang ibu tampilkan. Benda padat itu dicontohkan dengan kayu, benda cair dicontohkan dengan air, dan benda gas dicontohkan dalam gas yang ada di dalam balon. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan mempelajarinya supaya anak ibu bisa mengetahui benda apa sajakah di sekitar anak ibu yang masuk ke kelompok wujud padat, wujud benda cair, dan wujud benda gas.
dan anak ibu mampu mengetahui sifat-sifat apa yang membedakan padat, cair, dan gas ya nak. Untuk itu simak ya nak ya. Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan, kalau massa itu dapat kita lihat dengan cara menimbang bendanya itu. Segala benda itu mampu ditimbang. Nah, kalau benda yang bisa ditimbang, maka itu dikatakan benda ya nak ya, karena dia memiliki massa. Lalu bagaimana cara kita membuktikan benda itu memiliki massa? Nah, perhatikan, benda yang memiliki massa bisa dijelaskan dari gambar yang anak ibu lihat pada video ini ya nak. Di situ posisi yang pertama, mula-mula kedua balon seimbang karena kedua balon diisi oleh gas yang sama ya nak. Namun jika salah satu balon ibu kempeskan, maka posisinya tidak lagi seimbang, melainkan yang satu turun, yang satu naik. Hal ini disebabkan karena salah satu benda atau salah satu balonnya memiliki massa yang lebih besar dibandingkan yang lainnya karena sudah kehilangan massa. Ini membuktikan bahwa setiap benda memiliki massa karena adanya perbedaan ukuran atau perbedaan berat yang ada pada suatu benda. Ingat ya nak ya. Jadi benda yang memiliki ukuran lebih besar itu memiliki massa yang lebih berat atau massa yang lebih besar ya nak ya. Dan massa ini umumnya diukur dengan timbangan lalu dituliskan dalam satuan gram ataupun kilogram. Nanti kita akan bahas di muatan matematika. Lalu benda juga memiliki ciri yang berikutnya, yaitu benda itu menempati ruang atau memiliki volume ya nak. Nah, adakah anak ibu yang sudah tahu kalau benda itu memiliki volume? Nah, anak ibu bisa lihat penjelasan ibu ya nak ya. Nah, semua benda itu menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut sebagai volume. Jadi volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang lebih kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sementara benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, bagaimana cara membuktikan kalau suatu benda itu memiliki volume? Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Pada kondisi pertama atau kondisi mula-mula, itu artinya gelas ukur ya nak ya, namanya gelas ukur yang diisi air. Dinamakan gelas ukur karena ada ukurannya 10, 12, 14, 16 itu namanya gelas ukur ya. Nah, pada kondisi pertama, gelas ukur menunjukkan ukuran 20. Namun, setelah dimasukin benda ke dalamnya, benda ini katakan saja namanya batu ya nak ya. Ketika Ibu masukkan batu ke dalam benda gelas ukur yang berisi air tadi, tiba-tiba ukurannya berubah menjadi lebih besar atau naik airnya. Airnya naik menjadi 23. Hal ini membuktikan bahwa benda tadi menempati ruang. Kalau bendanya tidak menempati ruang, maka tidak akan ada perubahan air. Namun, di gambar terlihat bahwa batu tadi ketika dimasukin ke dalam gelas ukur mengakibatkan naiknya air. Sehingga hal ini membuktikan bahwa benda menempati ruang atau memiliki volume. Anak ibu bisa juga coba dengan melakukan percobaan ini di rumah untuk bisa mengetahui lebih lanjut apakah betul benda itu memiliki massa dan menempati ruang. Nah, untuk itu anak ibu bisa lakukan juga di rumah. Apakah betul penjelasan yang ibu jelaskan ini? Paham ya nak ya? Insya Allah paham. Nah, yang berikutnya setelah anak ibu mengetahui kalau benda itu memiliki massa dan memiliki volume, ibu ada penjelasan lagi yang lebih lanjut ya nak ya. Tahukah anak ibu bahwa massa dan berat itu sebenarnya berbeda? Ada yang sudah tahu?
Ada? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, Ibu sudah mengetahui apa itu perbedaan massa dan berat. Nah, ini sebagai informasi bagi anak Ibu. Massa benda itu di mana-mana selalu sama. Kalau dikatakan massa, itu gimana pun tidak akan pernah berubah. Kalau berat, itu berubah-ubah bergantung dari gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi itu juga biasanya disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, contohnya, misalnya, ibu adalah benda ya nak ya. Ibu adalah benda karena ibu memiliki massa. Kalau ibu memiliki massa tadi kan nggak pernah berubah. Kalau ibu pindah ke bulan atau pindah ke Merkurius atau pindah ke planet lainnya, massa ibu akan tetap. Namun, berat tubuh ibu akan berubah-ubah. Mengapa demikian? Karena di setiap tempat itu memiliki perbedaan gaya gravitasi bumi atau gravitasi bendanya. Namun, mengapa massa dan berat di bumi kita diistilahkan dengan istilah yang sama atau biasanya massa biasa disebut dengan berat atau berat juga sering disebut dengan massa? Karena gaya gravitasi bumi itu relatif sama dimanapun, cuma berbeda sedikit saja, sehingga tidak ada perbedaan yang cukup besar antara massa dengan berat. Jadi, tidak bermasalah kalau anak ibu bilang massa dan berat, walaupun sebetulnya massa dan berat adalah hal yang berbeda. Namun, untuk pembelajaran kita kali ini, penggunaan kata berat untuk menggantikan massa itu masih diperbolehkan. Jadi anak ibu boleh bilang benda memiliki berat dan menempati volume. Jadi boleh massa dikatakan berat atau berat dikatakan massa. Paham anak ibu? Insya Allah paham ya nak ya. Untuk itu yang berikutnya. Nah, adapun sifat benda ya, kita akan masuk ke sifat-sifat dari suatu benda. Sifat itu adalah ciri yang melekat pada suatu benda itu nak. Sifat. Nah, sifat seseorang. Bagaimana sifatnya? Itu berarti sesuatu yang melekat pada dirinya. Begitu juga dengan benda. Sifat benda artinya ada sesuatu yang melekat pada benda itu. Nah, kita akan masuk ke sifat-sifat dari benda tadi ya nak ya, karena benda dibagi menjadi 3 wujud. Nah, ini kita akan belajar sifat dari benda padat, lalu sifat dari benda cair, dan sifat dari benda gas ya nak. Nah, kita akan masuk benda padat ya nak ya. Nah, benda padat itu bentuk dari benda padat itu selalu tetap ya nak ya. Artinya, jika benda tersebut dipindahkan kemanapun, bentuknya tidak akan pernah berubah. Besarnya benda padat itu selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Meja dan kursi merupakan contoh dari suatu benda padat. Sudah bisa anak ibu pahami? Sudah? Alhamdulillah ya nak ya. Nah, jadi benda padat itu memiliki sifat kalau bentuk bendanya selalu tetap dan tidak akan pernah berubah ketika dipindahkan kemanapun ya nak ya. Jadi tidak akan merubah wujud dari suatu benda padat. Lalu contoh yang sifat dari benda yang berikutnya yaitu adalah benda cair. Nah, benda cair itu memiliki sifat bentuk benda cair tidak pernah tetap, yaitu selalu mengikuti bentuk dari wadahnya. Artinya jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Namun jika air dimasukkan ke dalam gas, ya makanya bentuknya akan seperti gelas. Demikian seterusnya ya nak ya. Misalnya anak ibu punya air. Air itu anak ibu masukin ke dalam botol, ya bentuknya seperti botol. Kalau anak ibu masukkan ke dalam bak, ya seperti bak itu. Misalkan anak ibu masukkan ke dalam cangkir, maka bentuknya akan seperti cangkir. Nah, itu adalah sifat dari benda cair atau sifat dari benda cair tadi anak ya, yaitu benda cair itu sifatnya selalu berubah menyesuaikan dari bentuk wadahnya.
Nah, kemudian benda cair juga memiliki sifat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Makanya anak ibu tuh sering lihat adanya air terjun ya nak ya. Karena air itu umumnya akan mengalir dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah ya nak. Nah kemudian sifat dari benda cair juga dia mampu meresap melalui celah-celah yang kecil. Seperti halnya pada gambar yang anak ibu lihat. Kalau anak ibu letakkan air dalam suatu gelas, lalu anak ibu letakkan sapu tangan, yang satu sapu tangannya tercelup ke dalam air, lalu satunya lagi, bagian yang lainnya masih di luar gelas, maka lama-kelamaan air tadi akan keluar melalui sapu tangan tadi. Nah, itu mencirikan dari sifat benda cair itu mampu meresap melalui celah-celah yang kecil ya nak ya. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Sudahkah anak ibu bisa membedakan atau ciri dari benda padat atau sifat dari benda padat dan benda cair? Sudah ya nak ya, insya Allah ya, mudah dipahami ya nak ya. Nah, namun benda cair itu banyak ya ada di sekitar kita ya nak ya. Sekitar 70% permukaan bumi kita itu tertutup oleh air laut. Nah, tubuh manusia juga hampir 2/3 bagiannya itu merupakan cairan. Jadi air adalah benda cair yang paling sering kita temui. Jadi dapatkah anak ibu mengetahui benda cair apa saja yang ada di sekitar anak ibu? Nah, anak ibu bisa perhatikan ya, lalu anak ibu bisa kelompokkan menjadi mana yang bagian menjadi benda cair. Lalu sifat dari benda yang berikutnya adalah benda gas. Nah, benda gas itu memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, ya. Mengapa demikian? Ya karena begitu sifatnya. Bentuk gas tadi selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuknya ya nak ya. Artinya bila udara berada di dalam botol, maka bentuk udara tersebut akan seperti botol. Namun volume benda gasnya selalu berubah-ubah karena dia selalu berusaha memenuhi suatu ruangan yang ditempatinya. Namun tahukah anak ibu bahwa benda gas itu adalah salah satu yang tidak bisa kita lihat? Ya nak ya? Tidak bisa anak ibu lihat gas kan ya? Tapi anak ibu hanya bisa merasakannya saja, ya kan nak? Contohnya apa? Udara. Nah, udara itu merupakan salah satu contoh dari benda gas. Anak ibu tidak bisa melihatnya, tapi anak ibu mampu merasakannya ya nak ya. Karena benda gas itu ada di mana-mana. Setiap hari kita menghirup udara, namun kita tidak bisa melihat udara, tapi kita hanya bisa merasakannya ya. Nah, ada beberapa contoh lagi dari benda gas. Contohnya adalah awan dan asap. Ya. Kemudian benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Maksudnya bagaimana? Ketika anak ibu mengisi gas, contohnya pada meniup balon, seperti yang dilihat pada gambar, kalau balon itu ditiup oleh udara yang keluar dari nafas anak ibu, udara itu akan berusaha memenuhi balon yang anak ibu sediakan sebagai ruangnya. Itu adalah salah satu sifat dari benda gas. Sudah bisa anak ibu memahami perbedaan antara sifat benda padat, benda cair, dan benda gas? Nah, ingat ya, benda gas itu selalu berusaha mengisi ruangan, lalu dia juga menekan ke segala arah, serta berubah-ubah sesuai dengan bentuknya. Paham? Anak ibu perlu catat catatannya apa saja dari sifat-sifat benda ini, supaya anak ibu bisa lebih memahami aneka benda di sekitar anak ibu ya. Kemudian, alhamdulillah, pembelajaran kita bisa kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, anak ibu, barakallahu fikunna.
Ibu berharap apa yang telah Ibu jelaskan dalam pembelajaran kita kali ini mampu anak Ibu serap dengan baik dan memberikan pengetahuan serta ilmu bagi anak Ibu, serta anak Ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat ya Nak ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf kepada Allah, dan mohon ampun ya Nak. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.